Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kada Anggun Lestari dengan NIM 25110111120 dari kelas C Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, dengan dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Nyoman Dantes dengan Bapak Wayan Eka Paramata SPD MPD. Nah, kali ini saya akan membahas kasus di sebuah sekolah menengah di kota besar sedang mengalami perubahan kurikulum menuju pendekatan student-centered learning. Namun, dalam praktiknya masih muncul berbagai persoalan. Nah, sebagian guru merasa pendekatan baru ini terlalu idealis dan sulit diterapkan dalam peserta didik karena peserta didik belum terbiasa berpikir kritis. Di sisi lain, pihak sekolah menuntut guru untuk menerapkan metode pembelajaran aktif berbasis proyek atau project based learning sesuai tuntunan kurikulum Merdeka. Nah, beberapa guru mencoba menggabungkan prinsip pendidikan klasik yang menekankan kedisiplinan, hafalan, dan otoritas pendidikan dengan pendekatan pendidikan modern yang memberi kebebasan berekspresi kepada siswa. Namun, hasilnya belum optimal karena sebagian siswa justru kehilangan arah dan motivasi dalam belajar. Nah, beberapa guru mencoba untuk menggabungkan prinsip pendidikan klasik yang menekankan kedisiplinan, hafalan, dan otoritas pendidik dengan pendekatan pendidikan modern yang memberikan kebebasan berekspresi kepada siswa. Namun, hasilnya belum optimal karena sebagian siswa justru kehilangan arah dan motivasi dalam belajar. Nah, di sini saya akan membahas kasus tersebut dalam filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan saling berkaitan karena filsafat memberi dasar tentang cara memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam pendidikan. Dalam perubahan kurikulum menuju student-centered learning dan project-based learning, sekolah berupaya menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman, meski guru dan siswa belum terbiasa berpikir kritis. Pemahaman filosofi pendidikan membantu guru menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Dari aspek ontologi, guru memahami setiap siswa itu unik dan perlu ruang berekspresi. Kemudian dari aspek epistemologi, pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan proyek. Dan dari aspek asiologi, pembelajaran menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Dengan pemahaman ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang seimbang antara kebebasan, pengetahuan, dan nilai moral. Hakikat filsafat dalam pendidikan modern terletak pada perannya sebagai dasar yang memberi arah, makna, dan nilai bagi seluruh proses pembelajaran. Filsafat membantu pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis agar manusia berkembang secara utuh. Dalam penerapan pendidikan modern, filsafat mengarahkan kebijakan dan metode pembelajaran agar seimbang antara aspek akademik dan kemanusiaan. Pemikiran John Dewey melalui aliran pragmatisme menekankan bahwa belajar harus berlandaskan pengalaman nyata, di mana siswa aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dan pemecahan masalah. Prinsip ini menjadi dasar pembelajaran student-centered dan project-based learning, di mana guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Dengan landasan ini, pendidikan modern dapat melahirkan siswa yang kritis, kreatif, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan zaman. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan menjadi dasar penting dalam merancang metode pembelajaran karena keduanya memberikan landasan teoritis dan ilmiah tentang cara manusia belajar. Pengetahuan membantu guru memahami nilai, kebutuhan, dan karakter siswa, sedangkan ilmu pengetahuan menyediakan bukti empiris melalui teori dan penelitian untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Perkembangan ilmu melahirkan teori seperti konstruktivisme dan pragmatisme yang menekankan pengalaman serta keterlibatan aktif siswa. Dari sinilah muncul metode student-centered learning dan project-based learning yang sesuai dengan tuntunan zaman modern. Nah, dengan pemahaman ilmiah ini, guru dapat menyesuaikan perkembangan agar lebih relevan, interaktif, serta mampu membentuk siswa yang kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian, secara ontologi, pendidikan dipahami sebagai proses menumbuhkan kemanusiaan secara utuh, bukan sekadar kemampuan akademis, tetapi juga karakter dan nilai moral. Dalam kasus sekolah tersebut, guru perlu melihat siswa sebagai individu aktif yang berpikir dan berekspresi, sehingga pembelajaran harus seimbang antara disiplin dan kebebasan. Nah, kemudian dari aspek epistemologi, pengetahuan tidak hanya diperoleh lewat ceramah, tetapi juga perlu pengalaman.
eksplorasi, dan refleksi. Guru dapat memadukan metode klasik yang terarah dengan pendekatan student-centered agar siswa mampu membangun pengetahuan sendiri melalui proyek atau diskusi. Sementara dari aksiologi, pendidikan bertujuan menanamkan nilai moral, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Guru perlu menyeimbangkan kebebasan berpikir dengan bimbingan etis, agar siswa tumbuh tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berintegrasi. Nah, dalam kasus sekolah yang beralih ke student-centered learning, muncul perbedaan antara pendidikan klasik dan modern. Pendidikan klasik menempatkan guru sebagai pusat belajar dengan menekankan pada disiplin, hafalan, dan kepatuhan. Ini cocok untuk membentuk dasar kedisiplinan, tetapi sering membuat siswa pasif. Nah, sementara itu, pendidikan modern yang berlandaskan pragmatisme John Dewey menekankan pembelajaran aktif melalui pengalaman nyata, di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri dan guru berperan sebagai fasilitator. Pendekatan modern ini lebih sesuai dengan pendekatan humanistik dan pragmatis karena berfokus pada pengalaman belajar langsung, kebebasan berpikir, serta pengembangan potensi dan kemandirian siswa. Meskipun sebagian siswa masih memerlukan arahan, guru perlu menggabungkan nilai disiplin dari pendidikan klasik dengan semangat eksploratif pendidikan modern agar proses pembelajaran terarah, aktif, dan bermakna. Nah, itu saja pembahasan materi dari saya. Jika ada salah kata ataupun ucapan saya mohon maaf dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.